Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Kali ini gua akan membahas preview pertandingan yang Erik ten Hag katakan ini adalah pertandingan final dari Manchester United ya. Manchester United akan menjamu Chelsea di Old Trafford di hari Kamis malam waktu Eropa jam 9 malam, berarti di Indonesia hari Jumat dini hari. Sobat Football United yang bangun mungkin bisa sholat malam dulu. Oke, Manchester United menghadapi Chelsea. Ini dulu yang ingin gue perlihatkan. Ini adalah penampilan Chelsea dari awal bulan lalu. Luar biasa. Dari banyak pertandingan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pertandingan di berbagai ajang. Champions League dan juga kompetisi lokal. Hanya meraih 1 kemenangan dan juga 1 seri. Lainnya kalah. Artinya apa? Chelsea sedang tidak baik-baik saja. Chelsea performanya sedang buruk kalau menurut gue. Bagaimana di papan klasemen? Chelsea ada yang mengatakan degradasi. Enggak, mereka selamat dari degradasi ya, tapi peringkatnya juga sangat jauh dari zona Eropa. Tentu saja peringkat ini yang menjadi langganan Chelsea sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi perubahan manajemen, kepemilikan, lalu juga berimbas ke perubahan manajer di kubu ini, di Chelsea, di klub ini ya, mengakibatkan ya mereka terpuruk kalau menurut gua untuk musim ini. Ini sekaligus juga memberikan lampu kuning bagi Manchester United. Akan ada peralihan ya kan kepemilikan. Baik itu mungkin secara mayoritas, secara absolut, maupun juga secara minoritas. Karena sangat mungkin setelah peralihan tersebut, perubahan tersebut akan juga ada perubahan-perubahan lainnya nih di klub, manajemen, staff, dan lain-lain yang akan mempengaruhi performa di atas lapangan. Semuanya ini bagaikan rantai ya, ada keterkaitan antara satu dan juga lainnya. Manchester United berada di peringkat keempat, hanya butuh 1 poin lagi untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions yang merupakan target utama dari klub musim ini. Ini merupakan 10 pertandingan terakhir ya, bisa dilihat Manchester United berada di peringkat kelima dengan 19 poin dari 10 pertandingan terakhir, mencetak gol 11, kebobolan 6, sementara Chelsea di peringkat ke-17 dengan nilai 6, memasukkan 9 dan kebobolan 16. Jadi lini pertahanan Chelsea juga berbanding sangat kebalik dengan Manchester United. Head to head Manchester United dengan Chelsea di pertemuan pertama musim ini berakhir dengan 1-1, di mana Manchester United berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir melalui Casemiro. Sangat luar biasa pertandingan tersebut. Dan untuk klub sendiri, Manchester United sudah cukup lama ini ya tidak menang menghadapi Chelsea di Old Trafford. Semoga hari Kamis ini bisa memetik kemenangan, karena head to headnya demikian ya. Selama beberapa musim terakhir ini Manchester United ketika bermain di Old Trafford sangat kesulitan ini untuk bisa meraih kemenangan ketika menghadapi The Blues Chelsea. Terakhir tahun 2019 dengan skor 4-0. Kalau tidak salah ini merupakan pertandingan pembuka ya. Pada saat itu Manchester United bisa menang dengan skor telak, dan bahkan ketika itu kalau nggak salah langsung disebut-sebut menjadi calon juara ya kan, walaupun perjalanannya akhirnya banyak fluktuasi. Chelsea sendiri di pertandingan terakhir ketika menghadapi Manchester City yang sudah pasti juara pekan lalu, padahal Manchester City turun dengan banyak pemain atau tidak dengan pemain intinya. Kendati pun demikian Chelsea mengalami kesulitan. Dan ini formasi yang diturunkan oleh Frank Lampard. Ada banyak sekali spekulasi, coba-coba ya kan, eksperimen yang dilakukan oleh Frank Lampard. Dan menurut gua ini dilakukan di akhir-akhir musim. Artinya apa? Dia sendiri pun juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pemain-pemain ini. Pemain-pemain baru pun juga demikian. Mereka datang, mereka dengan motivasi, dengan keinginan yang berbeda-beda. Tapi setelah datang mereka mungkin ya menurut gue tidak mendapatkan semacam kayak pengarahan yang jelas. Harus seperti apa, perannya seperti apa. Padahal mereka merupakan pemain-pemain yang memiliki kualitas cukup bagus. Sebut saja Enzo Fernandez ya kan. Dan juga pemain-pemain lain. Sehingga ya mereka tidak bisa bermain di kapasitas yang tertinggi. Padahal sekali lagi baik itu pemain baru maupun pemain lama dari Chelsea, secara individu mereka ini kualitasnya juga sangat tinggi. Tapi ya manajer menurut gue memiliki peran yang sangat besar di sini, dan gue menilai Frank Lampard masih sangat-sangat kesulitan untuk bisa memaksimalkan itu semua, sehingga potensi-potensi kualitas secara individu ini bisa bermain bagus secara kolektif. Ini merupakan posisi rata-rata Chelsea ketika menghadapi Manchester City. Pemainnya terlalu menumpuk di tengah ya.
dan kurang memanfaatkan lebar lapangan di mana menurut gua lini tengah dari Manchester City pada saat itu juga memiliki kualitas yang bagus. Gue tidak mengerti kenapa tidak dimanfaatkan sisi yang lain, sehingga ya mereka juga sering sekali mengalami kebuntuan, dan sekaligus ini bisa menjadi peluang bagi Manchester United yang menurut gue punya lini tengah yang solid dengan adanya Casemiro, lalu juga Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen, lalu juga lini sayap yang juga tajam dan cepat. Ini bisa dimanfaatkan oleh Erik ten Hag, ada Anthony, ada Marcus Rashford kalau siap diturunkan, sehingga bisa memberikan tusukan-tusukan penetrasi yang cepat ke jantung pertahanan dari Chelsea. Sekaligus juga bisa melakukan transisi dari menyerang ke bertahan yang sampai dengan sejauh ini cukup rapi. Dijalin oleh Luke Shaw, maupun Tyrell Malacia, maupun juga Diogo Dalot, dan juga Aaron Wan-Bissaka. Nah, terkait dengan hal tersebut, langsung aja formasi apa yang gue inginkan Erik ten Hag turunkan di pertandingan final untuk bisa memperebutkan tiket Liga Champions ya. Erik ten Hag sendiri yang mengatakan kalau pertandingan ini adalah pertandingan final. Ini dia komposisinya: Aaron Wan-Bissaka, Varane, Luke Shaw, dan juga Tyrell Malacia. Kenapa Luke Shaw? Gue menilai Luke Shaw ini bisa jadi solusi di lini tengah ketika build up. Kenapa? Gue sering sekali melihat bagaimana Luke Shaw ini cukup berani dan cukup efektif ketika melakukan penetrasi dari lini belakang bagian tengah nih, masuk ke pertahanan lawan, baik itu di lini tengah maupun juga sepertiga akhir. Bisa memecah kebuntuan juga. Lalu Tyrell Malacia, menurut gue penampilan yang Spartan, mudah-mudahan ya bisa secara disiplin mengawal daerah sebelah kiri. Lalu juga sektor pivot Casemiro dan juga Eriksen. Eriksen gue menilai juga semakin lama semakin bagus. Casemiro di pertandingan terakhir menghadapi Bournemouth tampil excellent. Di gelandang serang ada Anthony, Bruno Fernandes, dan gue harapkan Marcus Rashford sudah bisa diturunkan di sana kalau sudah sembuh ya dari sakitnya. Dan kalau seandainya memang masih meragukan, gue ringan amatiran, gue lebih memilih Jadon Sancho. Gue tahu Jadon Sancho masih banyak kritikan ya kan ini dan itu, tapi gue melihat begini. Kenapa Garnacho di 2 pertandingan terakhir Erik ten Hag tampilkan sebagai pemain pengganti? Ada hal yang menjadi tanda tanya besar menurut gue adalah situasi fisik dari sang pemain ini setelah cedera yang cukup panjang. Ini juga mengingatkan gue dengan seorang Christian Eriksen yang digeber setelah kembali dari cedera dan nampak kewalahan dengan situasi fisiknya. Dan ini juga yang gue lihat dari seorang Garnacho, di mana Garnacho tentu saja pemain muda, sayap serang, dituntut untuk bisa bermain eksplosif. Dan penampilan eksplosif ini butuh energi, power, dan juga tenaga yang besar. Dan gue curiga situasi fisiknya ini belum optimal, sehingga ya mungkin akan ditampilkan di babak kedua. Lalu di depan, Wout Weghorst duluan, baru Anthony Martial. Kenapa? Gue berharap ya Wout Weghorst bisa memberikan pergerakan yang cair, menghabiskan energi dari pemain belakang Chelsea. Baru setelahnya mungkin seorang Anthony Martial bisa diturunkan ketika situasi fisik dari pemain belakang Chelsea ini sudah agak menurun. Mungkin akan memudahkan bagi Anthony Martial untuk bisa membuat gol ya, menciptakan peluang dan menciptakan gol. Tebak-tebakan skor, perkiraan, kalau Manchester United tampil dengan motivasi karakter yang tinggi, di mana ini yang memegang peranan penting, ini pertandingan final. Erik ten Hag mengatakan demikian. Artinya apa? Non-teknis di atas teknis sih menurut gue. Bagaimana motivasi, keinginan untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan, ini harus ada di setiap pemain, harus ditunjukkan. Manchester United punya 2 alasan untuk itu. Nomor 1 adalah tampil di kandang sendiri. Nomor 2, situasi Chelsea sedang tidak baik-baik saja. Harus bisa langsung mengambil inisiatif, menggebrak dari menit awal, memanfaatkan segala sekecil peluang yang ada di pertandingan, baik itu dari menit pertama maupun juga sampai menit akhir. Tampil konsisten, fokus, dan juga konsentrasi. Gue harapkan skuad Erik ten Hag ini mampu membungkus pertandingan ini dengan skor 3-0, 3 poin, sekaligus juga mengamankan tiket Liga Champions. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Formasi apa yang diinginkan? Prediksi skor? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.